Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Bercerita tentang seorang pemuda berdarah panas dengan sengaja masuk penjara, berlatih di penjara memperkuat otot-ototnya demi menghancurkan sang durjana. Pengorbanan seorang lelaki dalam tingkatan cinta tertinggi, mengejar kawanan perampok yang membuat hidupnya sengsara, balas dendam terepik tanpa trik dan tipuan. Ibarat pepatah, dalas belangsar dada, manyarah maka kada. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita lanjutkan. Bermula seorang pemuda tampan, pekerja keras bernama Tommy telah selesai dengan pekerjaannya. Ingin segera pamit pulang. Kevin, rekan kerjanya, menjelaskan jika telah terjadi kerusuhan selama 2 hari terakhir. Demo para kulit hitam atas diskriminasi kulit putih. Kota menjadi tidak aman di malam hari. Ia menyarankan Tommy agar berdiam diri saja di rumah bersama kekasihnya. Bisa dikatakan Tommy ini seorang pemuda yang sangat beruntung. Ia memiliki kekasih yang sangat cantik, manis jelita bernama Elisa. Sedang hamil tua anak pertamanya. Mereka adalah pasangan kekasih yang sempurna, yang bisa membuat iri siapapun yang melihatnya. Malam itu, Tommy menyerahkan hadiah kalung emas hasil jerih payahnya. Meski itu tidak besar, tetaplah sebuah hadiah. Elisa menerimanya dengan bahagia. Tommy, leave it. Saat malam semakin larut di tengah kota, kerusuhan terjadi. Demo para kulit hitam yang menolak diskriminasi kulit putih sedang terjadi. Tapi bukan hanya demo, penjarahan terjadi di mana-mana. Sepertinya banyak pencuri ikut nebeng dalam kerusuhan itu. Ini adalah pemuda bergaya angkuh paling menyebalkan bernama Jack. Bersama 3 rekannya, Mason, Engelpiece, dan Siko. Mereka merencanakan perampokan sebuah toko jam tangan mahal, memanfaatkan situasi rusuh yang sedang terjadi. Mereka ini memiliki garasi tersembunyi dengan 2 motor sport di sana. 4 orang pemuda itu diketuai oleh Jack melaju di jalanan malam yang sepi. Tak ada keraguan, mereka memecahkan kaca etalase dan menggondol semua isinya. Jam tangan mahal itu kini telah berpindah tangan. Pemilik toko tak tinggal diam. Ia keluar mencoba merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Namun Jack adalah seorang yang berdarah panas. Tanpa berpikir, ia langsung menembak si pemilik toko hingga situasi menjadi tegang. Jack sama sekali tidak terpengaruh. Ia segera melaju pergi meninggalkan tempat itu dengan tenang. Motor kembali tersimpan di garasi, hanya barang perampokan yang dibawa pergi. Lanjut mereka pergi menggunakan mobil curian, membuat janji bertemu dengan penadah wanita. Tapi Jack tidak menyerahkan semuanya. Ia mengambil 1 jam dengan merek paling mahal untuk dirinya sendiri. Disinilah awal masalah itu terjadi. Polisi telah memblokade semua jalan. Entah mungkin si Jack ini terlalu pintar atau apa. Menggunakan mobil curian di tengah kerusuhan, tentulah banyak polisi yang berjaga di sana. Tapi dalam situasi yang menegangkan itu, bukannya mereka bersikap tenang, 4 orang jenius ini malah lari berpencar ke berbagai arah. Bagi polisi, ini adalah indikasi kejahatan harus dikejar. 4 orang perampok jenius ini akhirnya tertangkap, tapi bukan tuduhan pembunuhan dan perampokan, hanya pencurian mobil saja. Lanjut seorang wanita muda pekerja magang, bertugas memintai keterangan tentang apa yang dilakukan Jack. Dengan senyum manisnya, Elisa meminta Jack menjelaskan duduk perkara kejadian. Tapi Jack adalah orang yang arogan penuh kesombongan. Ia tak peduli dengan semua penjelasan itu. Jika ingin menangkapnya, tangkaplah saja. Siapa yang peduli? Ayah ibunya tak ada, keluarganya pun juga tak peduli. Elisa mencoba menasihati, janganlah terlalu arogan, kembalilah kepada jalan yang benar. Jalanmu masih panjang, singkirkan semua rintangan. Cobalah berbenah diri berbuat kebaikan. Tapi bagi Jack, nasihat itu tidak membuatnya tenang. Ia malah menganggap semua omongan itu adalah omong kosong dan meninggalkan ruangan itu. Di luar sudah ada Mason dan Siko. Lalu datanglah pemuda lain bernama Esai, mencoba mengeluarkan Jack bersama rekan lainnya. Memaksa Elisa bersaksi kalau Jack, Simon, Engelpiece, dan Siko telah berkelakuan baik, hanya perlu tahanan rumah. Tapi Elisa menolak, sifat arogan Jack membuatnya murka. Esai yang termakan emosi langsung memukul Elisa. Tapi sayang, 1000 sayang, di sana ada CCTV menangkap kejadian itu. Elisa memanfaatkan situasi tegang itu, segera berlari memasuki ruangan kerjanya dan mengunci pintunya. Ia langsung menelpon seseorang meminta bantuan. Saat itulah televisi menyiarkan perampokan etalase jam tangan mahal yang menewaskan sang pemilik.
Dalam salah satu hasil rampokan itu ada jam tangan dengan merek Daytona, jam mahal bertahtakan berlian. Elisa menyaksikan semua itu. Ia mengenali jam di tangan Jack. Itu adalah jam Daytona yang disebutkan di berita. Sekelompok pemuda ini adalah perampok. Elisa sangat takut. Tapi Jack tidak melakukan apapun padanya. Mereka hanya pergi meninggalkan Elisa sendiri. Di sebuah kafe, Jack sangat emosi. Ia berniat menghilangkan saksi. Namun Simon tak setuju. Itu akan menimbulkan masalah baru. Tapi dasarnya Jack adalah orang yang keras kepala. Terlalu arogan, tak bisa merasa tenang jika tidak menyingkirkan Elisa. Ia memaksa Mason melakukannya. Malam harinya saat Elisa bersiap pulang sambil menelpon Tommy kekasihnya, seorang memecahkan kaca mobilnya. Malang nian nasib Elisa, di tengah kehamilannya harus mendapatkan perlakuan tak manusiawi. Tommy adalah seorang pemuda calon ayah yang sangat menyayangi kekasihnya. Ia meratap bersedih melihat calon ibu dari buah hatinya terbaring koma tak berdaya di ranjang pesakitan. Pagi harinya, Elisa terbangun merasakan sakit di seluruh tubuhnya dengan lebam di wajahnya. Tommy mencoba menanyakan siapa pelakunya. Elisa mencoba mengingat seseorang yang memukulinya. Mungkin itu mereka. Salah satu dari perampok yang diberitakan di televisi. Mereka marah karena Elisa mengetahui soal perampokan itu. Telah melihat jam tangan di pergelangan Jack. Tapi Elisa menolak memberitahu nama mereka. Ia takut para perampok ini kembali untuk membunuhnya. Tommy tak kuasa memaksa. Ia hanya pasrah menunggu Elisa bersedia menyebutkan nama mereka. Sedangkan Jack bersama semua rekannya sedang diinterogasi dengan tambahan tuduhan baru. Penyerangan hampir mengakibatkan kehilangan nyawa seorang wanita. Tapi meski petugas polisi berusaha mengaitkan kelompok Jack dengan perampokan etalasi jam tangan, tak ada bukti yang mendukung tuduhan itu. Jack bersama semua rekannya hanya menerima hukuman 2 tahun penjara atas tuduhan pencurian dan pemukulan. Hingga akhirnya sore hari yang kelam itu datang, cahaya merah matahari tenggelam. Kesedihan itu muncul. Bayi dalam kandungan Elisa bermasalah. Ia keguguran. Bayi yang begitu lama didambakan kini telah pergi. Tommy begitu terpukul, tak ada kata yang bisa terucap. Hatinya hancur sehancur-hancurnya. Setelahnya, Elisa menjadi trauma. Ia bahkan menolak bersentuhan dengan kekasihnya. Merasa seperti wanita tiada guna. Rahimnya telah diangkat. Selamanya ditakdirkan tak bisa memiliki anak. Tommy bersedia menerimanya apapun yang terjadi. Soal anak mereka bisa mengadopsinya. Ia hanya menginginkan Elisa selalu di sisinya. Tapi Elisa malah balik menyalahkannya. Di waktu itu, kenapa Tommy tidak menjemputnya? Kenapa Tommy tidak berada di sisinya? Kenapa Tommy tidak menyelamatkannya? Tommy tak bisa berucap apapun. Dia tak bisa menyangkal. Dia merasa dirinya memang salah. Sebagai seorang lelaki muda, masih berdarah panas, Tommy tak terima. Ia meminta temannya untuk mencari tahu siapa saja orang yang bermasalah yang ditangani Elisa sebelum masuk rumah sakit. Dan Kevin berhasil menemukan mereka. Orang-orang ini bernama Jack, Mason, Siko, Angel Pace, dan Esai. 5 orang ini adalah pemuda yang ditangani Elisa dalam pembebasan bersyarat karena kasus pencurian mobil. Setelah 1 minggu berlalu, Elisa memilih pergi meninggalkan Tommy. Hatinya tak bisa menerima kejadian yang menimpa dirinya. Tommy adalah orang yang selalu disalahkan. Kenapa tidak menjemputnya di malam itu? Hancur sudah impiannya. Dunianya telah terbalik. Hidupnya seperti sudah tiada guna. Ia bakar semua perlengkapan bayi yang telah ia siapkan untuk sang buah hati. Tekadnya sudah bulat. Ia harus membalas semua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Malam itu, Tommy berjalan mendatangi kerusuhan pendemo penuh pertanda amarah di wajahnya. Entah iblis mana yang merasukinya. Tommy langsung memukuli 2 orang petugas polisi patroli. Hasilnya sudah jelas, Tommy ditangkap akibat perbuatannya. Tapi tak ada rasa takut baginya. Tommy tersenyum seperti memang sudah menantikannya. Persidangan dimulai, tuduhan sudah ditetapkan. Hukuman 2 tahun penjara didapatkan. 2 minggu dalam tahanan sementara. Tommy kemudian dikirim menuju penjara khusus para pemuda. Layaknya penjara tak ada hal baik yang menunggunya. Sipir penjara memeriksanya dengan kasar, menyuruhnya membuka semua pakaian, memastikan tak ada benda tajam yang disusupkan ke dalam penjara. Nas adalah kepala sipir penjara. Orang ini memerintah di dalam penjara bagaikan raja, berlaku semaunya saja. Lanjut adalah sesi wawancara mengetahui latar belakang narapidana. Tommy adalah seorang pemuda yang besar tanpa orang tua, tanpa keluarga, tanpa siapapun di sisinya. Bahkan, Tommy tidak mengakui bahwa dirinya memiliki kekasih.
Saat ditanya soal perasaan setelah masuk penjara, Tommy mengatakan ia malah sangat menikmatinya. Bersama tahanan baru lainnya, Tommy dibawa masuk ke dalam lokasi inti penjara, di mana banyak pemuda dikurung dengan berbagai macam kasus, mulai dari pencurian, perampokan, juga ada beberapa dengan tindak pidana ringan. Sekarang salah satu sel di sana akan menjadi tempat tinggalnya. Tiba-tiba kegaduhan terjadi. Alarm berbunyi. Nas segera berlari menuju lokasi bermasalah. Dan ternyata di sana seorang pemuda melakukan sungguh malang nian nasibnya. Sang pemuda tak tertolong. Semua itu terjadi hanya karena seorang wanita. Kekasih yang dicintai meninggalkan sang pemuda sendiri di penjara bersama kekasih barunya. Di penjara ini, Tommy memiliki teman sekamar bernama Harry. Seorang lelaki kulit hitam penakut dan kelihatan culun ini menanyakan kenapa bisa Tommy di penjara. Tommy adalah lelaki yang tak banyak cakap. Yang membuatnya berada di penjara ini adalah keadilan. Pagi harinya Nas membangunkan semua tahanan seperti yang dilakukannya setiap pagi. Para tahanan bersiap pergi berbaris menuju kantin demi mengganjal perut dengan makanan seadanya. Tapi Harry menjelaskan, kamu akan mendapatkan makanan enak di sini jika masuk Islam. Ada anak saudagar yang menjamin makananmu. Makanan mereka sangat berbeda dari makanan tahanan lainnya. Setiap malam di bulan Ramadan kamu juga akan mendapatkan makanan halal. Tommy tak begitu peduli soal Islam. Ia balik menanyakan beberapa nama seperti nama Simon, Esai, dan Jack. Ternyata Harry mengenal mereka sebagai gangster penguasa penjara. Dan tiba-tiba pria kulit hitam besar dengan sengaja menabrak Tommy. Orang ini adalah seorang homo bernama Angel Pes, salah satu rekan Jack. Sangat arogan, selalu menindas siapapun yang tidak menurutinya. Tommy terus menahan diri, bukan saatnya mengamuk sekarang, tujuannya adalah balas dendam nantinya. Untuk itu, semua informasi harus dikumpulkan sebanyak mungkin. Lanjut semua orang pergi ke lapangan, bersosialisasi, bertegur sapa sesama tahanan. Sebagai orang baru, Tommy terus memperhatikan sekitarnya. Di sana ada Jack, terlihat sangat akrab dengan Nas. Harry menjelaskan kalau Jack dan Nas sering terlibat transaksi ilegal. Jack selalu bersama Angel Pes dan Siko. Di sisi lain ada Mason bersama persaudaraan Muslim. Ia telah belajar banyak hal tentang Islam, bersiap untuk bertaubat. Juga ada pasangan penyanyi rap yang tak layak disebut, hanya memperpanjang durasi saja. Tapi mantan rekan Jack bernama Esai menyukai mereka, membuatnya sangat terhibur. Lanjut terlihat Siko menerima bola baseball dan menyerahkannya kepada Jack. Entah apa isinya, tak ada yang tahu. Orang ini adalah Bardi yang berjalan mendekati Jack seperti ingin melakukan transaksi membeli sesuatu. Tapi ekspresi Bardi berubah setelah melihat benda yang diberikan Jack. Ia berbalik dan mengamuk, ingin mengambil uangnya kembali karena merasa tertipu. Angel Pes langsung sigap berdiri langsung mengusir Bardi dari sana. Anehnya, Nas hanya diam sambil tersenyum melihat kejadian itu. Lanjut di tempat pemandian, Angel Pes si homo mendatangi Harry, memintanya mendatanginya seperti biasa, di waktu dan tempat yang sama. Meski sangat tidak terima, Harry tak bisa menolak, ia hanya bisa diam menerima nasibnya. Malam harinya, tugas Tommy mengepel semua lantai. Tapi ia tidak langsung kembali ke sel, bersembunyi di tempat yang gelap setelah mendengar langkah kaki. Dan itu adalah Nas si sipir penjara. Ia dengan sengaja mendatangi sel penjara Jack dan masuk ke dalamnya. Ternyata inilah yang terjadi. Di waktu tertentu Nas akan ikut berpesta bersama kelompok Jack, menikmati narkoba tersebut. Itulah kenapa Jack dan Nas begitu dekat. Dari luar Tommy mendengarkan semuanya. Suara musik dan pesta di dalam sana begitu membuatnya muak. Orang yang menghancurkan hidupnya sedang berpesta di dalam penjara penuh kesenangan. Besok harinya Tommy mendatangi Esai memesan sedikit untuk sekedar menghilangkan rasa stresnya. Esai tidak curiga sedikit pun. Ia menganggap Tommy hanya pembeli biasa, menjanjikannya datang besok pagi menemuinya. Lanjut terlihat Jack yang melakukan transaksi di sudut ruangan titik buta CCTV. Tommy hanya memperhatikan, memantau semua kebiasaan yang mereka lakukan. Saat Siko melewatinya, Tommy juga hanya memandang, tidak berucap sepatah kata pun. Tapi amarah itu terlihat sangat jelas di matanya. Tiba-tiba Esai mendatangi Siko dan menghajarnya. Kejadian itu juga disaksikan oleh Tommy, tapi ia hanya pergi meninggalkannya. Sore hari berlanjut di tempat olahraga. Semua orang berkumpul sibuk dengan urusan mereka. Seperti biasa kelompok Jack selalu bersama. Bardi muncul dengan pisau di tangannya ingin membalas dendam. Tapi sekali lagi Angel Pes melumpuhkannya dengan mudah. Jack dan Siko juga ikut menghajarnya di sana.
Memberikan sedikit pelajaran, Jack menggoreskan pisau itu di wajah Bardi. Nas yang menyaksikan itu hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Setelah dirasa pertunjukan itu cukup baginya, ia menekan tombol alarm. Segeralah petugas sipir pengaman lainnya mendatangi ruangan olahraga menghentikan pemukulan sepihak itu. Tommy sama sekali tak peduli dengan semua itu. Ia terus melatih otot-otot tubuhnya hingga keras. Tak ada kata lelah setiap hari dilaluinya dengan penuh siksaan. Di sebuah musola khusus muslim, setelah sholat subuh, terlihat anak saudagar bernama Amite menasihati Simon apakah ia sudah benar-benar yakin ingin bertaubat. Menjadi seorang muslim bukan hanya sekedar pilihan, tapi sebuah kelahiran kembali. Dosa yang telah lalu akan diampuni. Yang ada hanya kebaikan yang tersisa. Maka jangan kotori lagi diri dengan perbuatan dosa. Mason sudah memutuskan sejak ia meninggalkan Jack dan mengikuti MIT, ia sangat tersentuh dengan kebaikan kelompok persaudaraan muslim. Kamal langsung membimbing Mason bersahadat. Setiap kata diucapkannya dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang Mason adalah seorang muslim. Tanpa diduga, Tommy mendatangi mereka. Dengan tatapan penuh amarah, Kamal menghampiri dan menyapanya dengan mengucapkan salam. Namun Tommy tak menghiraukannya. Ia terlalu fokus memandang ke arah Mason. Menanyakan apakah Mason sekarang seorang muslim. Apakah ia menjadi muslim untuk melarikan diri dari dosa yang telah ia lakukan. Tommy sangat tidak terima jika Mason telah bertaubat. Bukan berarti dia tidak bersalah. Ia masih harus menghukumnya. Tapi seorang petugas terus mengawasi. Tommy tak berani gegabah. Ia hanya bisa pergi meninggalkan Mason dengan amarah yang mendalam. Lanjut sesuai janji. Di pagi hari itu Tommy mendatangi Esai dengan sampul tembaga buku yang disobek dibungkus dalam tinjunya. Tanpa bersuara, setelah mendatanginya, Tommy langsung menghajarnya tanpa ampun. Esai sangat takut setelah Tommy mengaku sebagai kekasih Elisa. Ia tahu apa yang menimpa Elisa. Esai langsung memberitahunya jika yang mencelakai Elisa adalah Jack. Tapi Tommy belum puas. Ia mengambil kursi kayu dan memukulnya hingga hancur. Barulah ia sedikit tenang meninggalkan Esai yang sekarat. Petugas langsung memboyong Esai ke rumah sakit tanpa tahu siapa yang melakukannya. Di sel penjara, Harry merasa khawatir apa yang terjadi pada Esai akan berdampak buruk baginya. Ia yakin orang yang membuat Esai masuk rumah sakit adalah Tommy. Kenapa Tommy melakukannya? Apa yang membuatnya bertindak senekat itu? Seperti sebelumnya, Tommy hanya mengatakan ia datang untuk keadilan. Saat itulah Jack muncul mengajak Tommy ke dalam sel mereka. Ternyata setelah masuk penjara, Esai dan kelompok Jack adalah musuh atau saingan. Jack sangat senang karena Tommy telah menghajar Esai yang baru saja mencuri barang dari tangan Siko. Ia mengajak Tommy dalam pesta menghabiskan malam dalam kesenangan. So what happened between you two then? I think it's the weed, bruv. I don't work, cuz. Fucking big, innit? You're cool, bro. Pagi harinya, Tommy mendatangi Bardi yang terlihat sangat frustasi. Mungkin sebelum masuk penjara, orang ini adalah pecandu. Terlihat sangat stres karena tak ada lagi asupan gizi bagi tubuhnya. Otaknya menolak berpikir normal sehingga emosinya sering tak terkendali. Di sini Tommy meminta Bardi mengajarinya cara membuat pisau dari bahan seadanya. Bardi tidak menolak, tapi ia memiliki syarat. Tommy juga harus membantunya menulis surat untuk kekasihnya. Tommy yang memang memiliki tujuan yang sama, tentu saja langsung menyetujui syarat dari Bardi. Ia menuliskan banyak kata di sana sesuai dengan apa yang dikata Bardi. Sore harinya di sel penjara. Setelah Harry keluar, Tommy bergegas mengumpulkan beberapa sendok plastik, membakar dan membentuknya menjadi sesuatu yang mirip dengan pisau. Setelahnya, Tommy hanya terus berolahraga bersikap biasa saja, sambil memperhatikan setiap rutinitas yang dilakukan kelompok Jack. Nas tiba-tiba menghampiri Tommy, memberinya selamat karena telah bergabung dalam kelompok Jack. Tak ada yang curiga apa tujuan sebenarnya Tommy masuk penjara. Tapi ucapan selamat itu tak sedikit pun membuatnya senang. Itu seperti kata mengejek baginya. Lanjut, Tommy mendatangi musola persaudaraan muslim. Seorang pemuda bernama Cengiz mengikuti Tommy. Mengoceh tak jelas tentang siapapun yang masuk penjara ini tak akan bisa keluar lagi. Sering terjadi kasus bunuh diri tanpa alasan, hanya akan selamat jika mengikuti aturan. Menjadi dewasa dalam sikap. Kamal menghampiri Tommy mengajaknya sholat bersama. Memberinya sedikit nasihat. Tapi Tommy tak peduli, ia terlalu fokus kepada Mason. Menanyakan apakah dirinya benar-benar menyesali semua kesalahannya. Apakah ia benar-benar bertaubat. Mason memberi jawaban dengan jujur.
Dia memang telah menyesali semua kesalahan itu. Sekarang hanya fokus memperbaiki diri. Di luar sana ada istri dan anak yang menunggunya. Sekarang ada pertentangan dalam dirinya, entah mengampuni Mason atau menghukumnya. Orang ini telah bertaubat menyesali perbuatannya. Rasa kemanusiaan itu menyadarkan Tommy, membuatnya pergi meninggalkan Mason tanpa melakukan apapun. Setiap hari Natal akan ada paket yang dikirim keluarga untuk narapidana, entah itu sepatu, pakaian, dan makanan. Nas mengambil salah satu paket itu untuk dirinya sendiri, sebuah sepatu dengan harga yang cukup mahal. Alan yang bertugas mendata semua hadiah itu menasihati Nas agar mengembalikannya. Itu bukan haknya. Nas tidak peduli, ia adalah kepala sipir. Anggap saja sepatu itu jatuh dari troli. Apa susahnya? Tapi Alan tetap bersikeras meminta sepatu itu dikembalikan. Nas menjadi emosi. Sumpah serapah dan caci maki keluar dari mulutnya. Alan tak berani lagi membantah karena memang jabatannya lebih rendah dari Nas. Take a bus. I was in the army, but now look at me now. There's people out there looting the streets. Me, I'm not a fucking lion. Namun emosi Nas semakin menjadi. Ia mendatangi sel tahanan Mason dan menghamburkan semua yang ada di sana, mencari di mana mereka menyembunyikan narkobanya. Nas telah menjadi seorang pecandu, sama seperti Bardi, tak bisa mengendalikan emosi. Sedangkan di tempat pemandian, Harry didatangi oleh Angel Pace. Pemuda homo ini meminta Harry menyerahkan uangnya dan juga kehormatannya. Namun sebelum sempat Angel Pace melakukannya, Tommy muncul mencegahnya. Dengan pisau sendok plastik di tangannya mencoba peruntungan melawan si tukang pukul. Tapi meski begitu, latihan yang selama ini dijalani Tommy membuahkan hasil. Pertarungan itu berjalan imbang. Namun Tommy masih sedikit lebih lemah. Angel Pace berhasil mengambil pisau plastik itu bersiap menusuk Tommy. Namun sial baginya, bukan Tommy yang mengalahkannya, tapi hanya percikan air di lantai membuat Angel Pace terpeleset. Kepalanya terbentur mengalami pendarahan hingga tewas di tempat. Meski tanpa sengaja, itu tetap memberi trauma pada dirinya. Ia segera kembali ke selnya, menyembunyikan pisau plastiknya. Harry sudah tahu jika Tommy kembali, pasti Angel Pace sudah mati. Ia juga sangat takut. Sekarang dirinya telah menjadi bagian dari skema balas dendam Tommy. Takkan lama lagi Jack pasti mengetahui penyebab kematian rekannya. Ia pasti akan membalas dendam mendatangi mereka. Harry juga pasti akan menjadi korban pelampiasan, karena masalah Angel Pace berawal darinya. Tommy tak peduli. Mulai sekarang Harry harus bekerja untuknya. Sore itu, Tommy berjalan keluar bersama Harry. Terlihat di sana Jack dengan wajah marahnya. Tommy tak bisa menunggu lagi. Sebelum Jack tahu kebenarannya, ia harus menyingkirkan mereka satu persatu secepatnya. Sure. Sore itu juga Tommy kembali beraksi mendatangi Siko yang sedang sendiri, mencekiknya sekuat tenaga hingga pingsan. Lanjut ia mendatangi Jack berniat menyingkirkannya sekali untuk selamanya. Tapi sayangnya Jack sudah mengetahui niatnya, dengan sengaja mengundang Lea merekam esai untuk membantunya. Tommy bukan seorang ahli bela diri, dihajar oleh dua orang membuatnya jatuh tak bisa melawan. Back up before you make a serious boy. Scratching my balls in my nose. I've been in and out of this place since I was cracking. True. You ain't got no. We knew you was up to something. Me and Jake's been through in the past. Hampir saja nyawa Tommy melayang jika Nas tidak datang menghentikan Jack. Nas segera menyuruh Jack dan Lea memboyong Tommy ke ruang isolasi, membiarkannya di sana sendiri dengan tuduhan penyerangan sesama narapidana. Semua pakaiannya dirobek, hanya bertelanjang sendiri dalam ruangan gelap itu. Sungguh sangat tidak adil memang. Tapi yang berkuasa adalah pemenang. Apa yang dianggap Nas benar adalah kebenaran. Lanjut, Jack mendatangi musola tempat persaudaraan muslim berkumpul mencari Mason. Mate sempat emosi. Sebagai anak saudagar ia tak takut pada Jack, tapi Mason menenangkannya. Ini masalah pribadi mereka. Mason harus menyelesaikannya sendiri. Tak perlu campur tangan persaudaraan muslim. Jack bicara langsung pada inti masalahnya. Wanita petugas masa percobaan yang mereka buat sekarat adalah kekasih Tommy. Mereka sekarang dalam masalah. Elisa bisa setiap saat melaporkan mereka tentang kasus perampokan milik toko malam itu. Yang akan mereka dapatkan bukan hanya hukuman 2 tahun penjara, minimal 20 tahun hukuman. Mason adalah yang paling ringan hukumannya, 1 bulan lagi ia bebas. Mason harus menyelesaikan tugas, mau atau tidak Mason harus melakukannya.
Setelah hari itu, penjara terasa damai. Tak ada lagi keributan. Jack tidak lagi bertindak arogan karena tukang pukul Angle Page telah tiada. Sedangkan Tommy mendekam dalam ruang isolasi bertelanjang tanpa pakaian. Di musim bersalju itu, Tommy mulai mengalami kegilaan dalam kedinginannya. Berhalusinasi Nas datang. Seorang petugas wanita merasa sangat kasihan. Jika dibiarkan terus begitu, Tommy akan menjadi gila. Ia membersihkan setiap luka lebam di tubuhnya. Petugas itu hanya bisa mengusap air matanya saat meninggalkan ruangan itu. Tak lama kemudian, Nas muncul dengan tameng di tangannya. Ia masih belum puas, berniat menyiksa Tommy sepuas hatinya. Tapi ternyata petugas wanita itu belum pergi. Ia segera menelpon pihak pengawas penjara, melaporkan tentang penyiksaan yang dilakukan Nas. Tak butuh waktu lama, pengawas itu segera datang, meminta Nas melepaskan semua tahanan yang dikurung dalam ruang isolasi. Pengawas itu menasihati Nas untuk berhenti menyiksa tahanan. Mereka dikurung bukan sebagai binatang peliharaan. Penjara para pemuda itu dengan sengaja dipisahkan dari penjara lainnya agar bisa menyembuhkan mereka, mengajari mereka tentang kebenaran, bukan untuk disiksa. The goose is good for the gander, sir. Yes, of course not. I want these boys back in the wing. This stays an internal matter. Tommy dikembalikan ke sel lamanya. Harry menyambut dan merawatnya. Lanjut terlihat Mason mengunjungi Tommy. Ia menceritakan tentang segalanya. Orang yang menyerang Elisa adalah Jack. Hanya dia sendirian yang melakukannya. Tak ada kaitannya dengan dirinya juga dengan yang lainnya. Mason meminta Tommy menyelesaikan semuanya, melenyapkan Jack untuk selamanya. Maju tak sarudup, mundur tak jungkang. Sudah tak ada harapan bisa hidup bersama orang terkasih. Maka yang bisa Tommy lakukan adalah membuat orang yang terkasih aman di luar sana. Keputusan telah dibuat. Pengorbanan cinta akan dilakukan. Menyingkirkan Jack adalah jalan yang paling akhir. Pagi hari itu semua orang beraktivitas seperti biasanya. Pergi ke kantin mengganjal perut mereka. Rapping at night and not make dreams your master. With triumph and with disaster, raised by a wolf. This ain't about revenge. I can't let that happen again. Saat Jack dan Siko selesai makan, mereka segera pergi ke dalam. Tommy meminta Harry melakukan tugasnya untuk membuat keributan. Ini adalah jalan terakhir untuknya. Tommy kemudian berdiri mengikuti Jack pergi ke dalam. Sedangkan Harry, ia berdiri di atas meja menyuarakan ketidaksenangannya tentang penyiksaan yang dilakukan Nas, tentang kasus bunuh diri yang sering terjadi, tentang makanan yang sangat tidak bergizi. Semua orang meresponnya dengan bersemangat. Mereka mulai mengikuti apa yang dilakukan Harry, terutama Emate. Ia sudah sangat tidak senang dengan penindasan itu. Keributan segera terjadi. Petugas tak sanggup meredam amarah semua orang. Tanpa diduga, Mason lebih dulu menghajar Nas yang kemudian diikuti oleh yang lainnya. Sedangkan Tommy, ia terus masuk ke dalam, langsung menghajar Siko yang menghalanginya. Ternyata Jack telah siap menunggu, menggunakan tongkat kayu di tangan langsung memukuli Tommy. Hasilnya sudah jelas, Jack memukuli Tommy hingga babak belur tak bisa melawan. Inilah saatnya di mana Jack bersiap menusuk mata Tommy menggunakan tongkat di tangannya. Tommy yang pura-pura pingsan mengambil pisau plastik di sakunya, menusuk Jack tepat di perut kiri menembus paru-parunya. Jack yang merasa telah menang kini terbaring tak berdaya, termakan oleh kesombongan dan keangkuhannya. Para penjaga datang, Tommy berhasil dilumpuhkan. Tapi naas bagi Jack, ia sudah tak bernyawa. Dendam telah terbalas, orang terkasih telah selamat. Hanya dirinya yang menanggung semuanya. 1 minggu kemudian, Mason telah bebas. Bebas sebagai seorang muslim. Anak dan istri menyambutnya dengan penuh senyuman. Emate telah berjanji memberikan pekerjaan kepadanya jika telah di luar. Akhir yang baik bagi Mason. Sedangkan Tommy, kini satu matanya yang hilang membuatnya semakin sangar. Semua tahanan takut padanya. Seakan dirinya adalah sang raja. Semua orang menyisihkan jalan untuknya. Meski hukumannya bertambah, pengadilan memberinya keringanan. Hanya dihukum 6 tahun penjara. Itu dianggap pembelaan diri. Sungguh pengorbanan yang sangat menyayat hati. Elisa sama sekali tak tahu apa yang dilakukan Tommy. Tapi Tommy juga tidak berharap Elisa mengetahuinya. Ini adalah pengorbanan terakhir setelah perpisahan. Sedangkan Nas, orang ini dipecat secara tidak hormat karena telah menyalahgunakan jabatannya sebagai seorang sipir penjara. Dan selanjutnya,
film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih gaisan babuhan pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Jadi tetap stay di channel Bang Junet.